Kita bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari uang, sibuk cari harta. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anak kalian. Tapi kalian lupa memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Apakah kalian pikir kewajiban kalian sebagai orang tua hanya memberi makan jasmani anak-anaknya saja? Saudara-saudara, kalau kewajiban orang tua hanya ngasih makan jasmani anak, tidak ada beda dengan binatang. Kalian belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan buat anak-anaknya. Tetapi kewajiban kalian sebagai bapak-bapak memberi makan jiwa dan ruh anak-anak kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Makanan jiwa, makanan hati adalah ilmu, saudara-saudara. Hati 3 hari tidak kena ilmu, itu hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada diri kita, berapa lama kita menjadi sebab hati anak-anak kita mati. Jangan heran kenapa anak-anak kamu melotot di hadapan kamu, anak-anak kamu membangkang perintah kamu, anak-anak kamu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, cium tangan di dagu, cium tangan di atas hidung. Padahal harusnya anak itu cium tangan di lubang hidung. Di lubang, bukan cuma ditempel, dihirup. Itu yang diajarkan Nabi. Kenapa anak-anak kamu cium tangan di pipi, cium tangan di dahi, melawan perintah kamu, membangkang? Berapa banyak anak bunuh orang tua, berapa banyak anak penjarakan orang tua. Kenapa? Orang tua lalai mendidik anaknya dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi kalian sebagai bapak, perhatikan makanan minuman yang kalian berikan kepada anak-anak kalian. Apa kata Nabi? Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik seluruh anggota tubuh. Kalau daging itu rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Daging itu adalah hati. Hati kalau baik, seluruh anggota tubuh baik. Al-zahir anwa'ul batin. Apa-apa yang ada di luar itu adalah alamat cerminan dari apa-apa yang ada di dalam. Jawarih, a'dha, anggota tubuh kita, kedua mata, telinga, lidah, tangan, kaki, perut, ini adalah muttabi', pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya hati, saudara-saudara. Baik buruknya anggota tubuh tergantung dari hati. Baik buruknya hati tergantung makanan yang masuk ke dalam perut kalian. Apabila yang masuk makanan baik, hati tumbuh dari daging dan dari makanan yang baik, minuman yang baik, sehingga itu hati akan menjadi hati yang baik. Tapi kalau yang masuk makanan subhat, minuman subhat, nafkah subhat, apalagi makanan haram, minuman haram, nafkah haram, hatinya tumbuh dari sesuatu yang haram, sehingga ketika jantungnya memompa darah ke kedua mata, kedua matanya suka memandang hal-hal yang haram, suka memandang perkara yang haram. Jantungnya memompa darah ke telinga, telinganya suka dengar fitnah, suka dengar ghibah. Darahnya memompa ke lidah, lidahnya suka berbohong, suka fitnah, suka ghibah, suka namimah. Darahnya apa? Darah memompa ke tangan, tangannya suka merampas hak orang, suka mencuri, suka berbuat zalim. Darahnya lari ke kaki, suka melangkah ke tempat-tempat yang haram. Lihat bagaimana para ulama-ulama zaman dahulu, bagaimana waraknya mereka, kehati-hatian mereka di dalam memberi makan anak istri mereka. Al-Imam Haramain, Al-Imam Haramain, dulu beliau pernah ditanya satu pertanyaan. Ketika beliau diberikan pertanyaan, beliau tidak bisa jawab. Ini orang bilang, ya Imam, kamu ini ulama besar, dikasih pertanyaan seperti ini, kenapa kamu tidak bisa jawab? Apa kata beliau? Jawab beliau, mungkin karena air susu yang tertinggal. Maksudnya air susu yang tertinggal apa? Baru beliau cerita, dulu ketika aku masih bayi, ayahku sangat hati-hati memberi aku makan, memberi ibuku makan yang sedang menyusui aku. Satu waktu aku menangis, ibuku tidak ada. Tiba-tiba aku diambil oleh budak perempuan itu susui aku. Ketika ibuku tahu, langsung aku diambil, diberikan ke ayahku. Ayahku masukkan jari telunjuknya untuk mengeluarkan air susu syubhat budak perempuan tersebut. Aku tidak bisa jawab pertanyaanmu, mungkin karena masih ada air susu budak perempuan itu yang tertinggal di tenggorokanku. Seperti itu orang tua di dalam kehati-hatian mereka memberi makan anak dan istri mereka. Al-Imam Hanafi 7 tahun tidak pernah makan kambing, 7 tahun nggak makan kambing. Padahal kambing ini adalah sunnah paling disukai oleh Nabi. Kenapa beliau 7 tahun tidak makan kambing? Jadi dulu itu kambing milik Baitul Mal hilang. Ketika kambing milik Baitul Mal hilang, semenjak itu beliau nggak mau makan kambing. Kenapa? Takut kalau makan kambing ternyata kambing yang dimakan adalah kambing milik Baitul Mal yang hilang. Nanya sama orang si ahli kambing, kamu kan ahli kambing, tukang kambing, biasanya kambing itu hidup berapa lama? 7 tahun ya Imam. Maka selama 7 tahun beliau tidak mau makan kambing sampai benar-benar yakin kambing milik Baitul Mal yang hilang telah mati. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri
beliau selama beberapa tahun tidak mau minum air Zam-Zam. Padahal air Zam-Zam sunnah. Terus kenapa beliau tidak mau minum? Ada orang yang nanya, apa jawab beliau? Andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya, andaikan saya punya gayung sendiri. Maksudnya apa ya? Gayung yang disediakan di sumur Zam-Zam adalah gayung milik pemerintah. Al-Imam Az-Zahabi, beliau tidak pernah mau makan sayuran yang berasal dari Damaskus. Kenapa? Karena